Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal kelayakan usaha saya, yaitu usaha puding Mama Suka. Sebelumnya, saya akan menjelaskan secara garis besar mengenai produk puding Mama Suka. Puding Mama Suka merupakan usaha bisnis yang menawarkan varian rasa puding yang menggunakan bahan alami sebagai pewarna, dengan topping buah-buahan yang berkualitas dan tanpa pemanis buatan. Untuk varian rasanya sendiri, baru ada 3. Yang pertama yaitu puding buah bunga telang, merupakan puding buah dengan tambahan pewarna alami dari bunga telang. Yang kedua adalah puding kelapa jeruk nipis, merupakan puding kelapa dengan rasa asam dari jeruk nipis dan diberi tambahan pewarna hijau dari daun suji. Yang ketiga adalah puding Silky Milo, merupakan puding coklat dengan tambahan susu Milo. Keunggulan dari produk puding Mama Suka yang pertama dia adalah homemade, sehingga lebih terjamin selama proses produksinya. Kedua, aman untuk ibu hamil dan balita, karena memang menggunakan bahan alami dan berkualitas juga tanpa pengawet. 100% tanpa pemanis buatan, karena memang menggunakan gula asli. Yang selanjutnya adalah harga terjangkau, karena dikemas dalam kemasan cup 150 ml sehingga harganya menjadi lebih ramah di kantong. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek dari kelayakan usaha. Ada 2 aspek yang perlu diperhatikan untuk menilai kelayakan suatu usaha. Yang pertama, dari segi non-finansial dan dari segi finansial. Dari segi non-finansial, terdapat beberapa aspek, yaitu aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen dan hukum, aspek sosial ekonomi, dan aspek lingkungan. Dari segi finansial, ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah NPV atau Net Present Value. Suatu usaha bisnis dinyatakan layak jika seluruh manfaat yang diterima melebihi biaya yang dikeluarkan. Maka nilai NPV harus lebih besar daripada 0 untuk menyatakan bahwa proyek tersebut menguntungkan dan dapat dilaksanakan. Yang selanjutnya adalah IRR atau Internal Rate Return. Suatu usaha layak apabila memiliki nilai IRR lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku. Yang ketiga adalah Net BC atau Net Benefit Cost Ratio. Suatu usaha dinyatakan layak apabila memiliki nilai Net BC lebih besar daripada 1. Lalu ada Payback Period, merupakan tingkat pengembalian investasi untuk mengukur jangka waktu pengembalian modal. Selanjutnya, dari aspek non-finansial dan finansial ini, maka akan menghasilkan suatu rekomendasi apakah bisnis tersebut layak atau tidak layak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aspek pasar dari puding Mama Suka. Untuk target pasarnya sendiri, produk kami ini bisa dikonsumsi dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia. Untuk positioning pasarnya sendiri, produk ini menggunakan bahan-bahan alami, rasanya manis, berserat tinggi, serta baik untuk kesehatan, dan harganya pun cukup terjangkau. Untuk segmentasi pasar, dari segi geografis hanya melayani khususnya wilayah Kota Serang. Dari segi demografis, bisa dikonsumsi segala usia tanpa memandang jenis kelamin, pekerjaan, status, dan pendidikan. Dari segi psikografis, diperuntukkan bagi segala usia yang menyukai puding, suka hidangan penutup, suka makanan, dan suka hal-hal yang bersifat praktis. Dari segi behavioristik, gemar bersantai, sambil menikmati makanan ringan, suka berkumpul bersama, suka berbagi, dan kepada orang lain, dan supel. Dari segi situasi persaingan, mengingat banyaknya pesaing di pasaran menuntut kami untuk lebih kreatif dalam menciptakan inovasi rasa baru untuk mempertahankan produk yang kami produksi. Untuk analisa SWOT-nya sendiri, dari segi kekuatan,
Produk kami memiliki harga yang cukup terjangkau. 2. Menggunakan bahan baku yang berkualitas, menyehatkan karena tanpa pemanis buatan, juga aman dikonsumsi untuk anak balita dan ibu hamil. Dari segi kelemahan, yang pertama ada kemungkinan terjadi kekurangan stok karena memang diproduksi berdasarkan pesanan. Yang kedua, merek produk kami belum terkenal. Yang ketiga, tidak dapat bertahan lama pada suhu ruangan yang normal. Yang keempat, tidak dapat dikonsumsi oleh penderita penyakit diabetes. Untuk peluang, yang pertama itu adalah kesadaran masyarakat terhadap cemilan yang tidak hanya mengenyangkan tetapi juga menyehatkan makin tinggi, sehingga menjadi peluang untuk produk kami bersaing di pasaran. Yang kedua, tingginya minat masyarakat terhadap puding sebagai konsumsi cemilan di acara-acara maupun dalam bentuk hampers. Yang keempat, ancaman. Ancamannya itu banyak pesaing lama. Kedua, merek pesaing lama lebih terkenal dari produk kami. Yang ketiga, adanya masyarakat yang tidak menyukai puding. Yang keempat, harga bahan baku sewaktu-waktu dapat meningkat. Dari segi promosi, kami sudah membuat logo produk pada bagian tutup kemasan, bisa dilihat pada bagian bawah. Di situ terdapat nomor kontak juga apabila konsumen ingin memesan. Yang kedua, periklanan, kami sudah membuat poster, kemudian dilakukan promosi baik melalui media sosial maupun offline dengan metode door to door atau menjelaskan langsung ke konsumen. Untuk aspek teknisnya, dari segi lokasi produk, berada di perumahan Permata Banjar Asri merupakan lokasi yang cukup strategis dan tidak perlu mengeluarkan biaya sewa karena merupakan milik sendiri. Dari luas produksinya, dalam satu hari bisa menghasilkan output 17 cup dengan pendistribusian menyebar ke seluruh kota Serang. Dari segi kesiapan teknologi, memang masih tergolong sederhana untuk proses produksinya, namun tetap dapat menghasilkan output yang banyak. Dari segi promosi, kami memanfaatkan teknologi smartphone untuk promosi produk kami. Untuk rencana pengembangan produk, pengembangan yang dilakukan berupa pengembangan varian rasa dengan menggunakan bahan-bahan alami. Misalnya penggunaan buah dan sayuran sebagai pewarna, penggunaan edible flower sebagai topping, jadi tidak hanya buah saja, juga penggunaan buah-buahan dan sayuran yang ditambahkan dalam komposisi produk. Selain itu, untuk tetap menjaga kualitas, puding Mama Suka tidak menggunakan pemanis buatan. Dari segi aspek manajemen, yang pertama dilakukan adalah analisis kebutuhan SDM. Untuk analisis kebutuhan SDM sendiri, sampai saat ini memang masih dilakukan oleh sendiri karena masih tergolong baru dan penghasilan yang didapat cukup sedikit. Tapi untuk kedepannya, puding Mama Suka membutuhkan minimal 4 orang, yaitu 1 orang menangani pembuatan produk, 1 orang menangani promosi dan pemesanan, 1 orang menangani keuangan, dan 1 orang menangani pengantaran. Berikut adalah proyeksi sketsa SDM yang dibutuhkan. Dari segi aspek sosial ekonomi, usaha puding ini memberikan dampak sosial ekonomi yang positif terhadap masyarakat, berupa penambahan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat dan aktivitas ekonomi lainnya. Misalnya, pada pengantaran kami bekerja sama dengan Gojek maupun Grab. Dari segi aspek lingkungan, puding Mama Suka tergolong dalam industri makanan penutup. Merupakan bisnis yang mudah dipelajari dan bukan merupakan produk baru sehingga harus siap dengan pesaing. Maka kami membuat diferensiasi produk dengan menggunakan bahan pewarna alami dan tanpa tambahan pemanis buatan, sehingga klaim aman untuk balita dan ibu hamil menjadi inovasi untuk bersaing di industri ini. Untuk lingkungan pemasoknya sendiri, kami mengambil bahan baku dari satu pemasok di toko yang sama. Kenapa seperti itu? Karena untuk mengontrol bahan-bahan yang diperlukan secara mudah dan menjamin kualitasnya.
Untuk aspek lingkungan, kekuatan pembeli yang diperhitungkan untuk puding Mamasuka ini sendiri adalah bagi mereka yang menyukai makanan penutup yang manis dan lezat. Sedangkan hambatan masuknya memang cukup banyak sehingga perlu inovasi-inovasi untuk dapat menghambat masuknya pesaing baru dalam produk yang sama. Dari segi aspek hukum, puding Mamasuka masih tergolong dalam home industry, sehingga perizinannya hanya dilakukan ke rukun tetangga. Tapi selanjutnya apabila usaha ini semakin berkembang, maka kami akan mempersiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan guna memperlancar proses praoperasional. Dari segi aspek finansial, modal awal yang dibutuhkan dari peralatan 560.000, bahan baku sekitar 440.000 sekian, dengan jumlah cup yang diproduksi per tahun 816 cup puding. Untuk harga pokok cup untuk harga pokok cup sebesar 6.500 dengan harga jual per cupnya 10.000, maka estimasi laba tahun pertama usaha puding kami ini sekitar 2.700.000. Melalui perhitungan payback period, jangka waktu pengembalian modal usaha selama 4,2 bulan. Nilai NPV lebih besar dari 0, yaitu sebesar 7.782.964 dan nilai NBC lebih besar dari 1. Untuk perhitungan lengkapnya dapat dilihat pada proposal kelayakan bisnis kami. Maka dapat disimpulkan, berdasarkan aspek non-finansial dan finansial tersebut, usaha puding Mamasuka merupakan usaha bisnis yang menguntungkan dan dapat dilaksanakan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 지금 우린 함께 할 수 있을까 Baby 네 눈을 보면 알 수 있을까 너도 내 맘과 같았으면 좋겠어 네 조금 느린 발걸음이 나는 좋았어 Barefoot, barefoot Take off your shoes and step in the bed Barefoot, barefoot 우린 같은 온도에 있어 푸른 네 바닷속은 얼마나 깊을까 바다 가고 싶을 때 내가 보고 싶을 때 또 네가 많이 아플 때 이 노래를 들어줘 절대 추운 날은 없을 거야 Cause I'll be with you oh. 오늘도 좋은 꿈만 꿨으면 좋겠어 baby